Di sini saya akan menjelaskan tentang Journal Task Allocation in Distributed Data Processing atau alokasi tugas dalam data terdistribusi. Nah, di sini penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan pemrograman adalah strategi alokasi tugas yang paling mungkin untuk menyeimbangkan faktor-faktor yang saling bertentangan ini. Munculnya ASI teknologi atau mikroprosesor biaya rendah telah membuat komputasi terdistribusi menjadi kenyataan ekonomi dalam lingkungan komputasi saat ini. Modularitas, fleksibilitas, dan keandalan pemrosesan terdistribusi membuatnya menarik bagi banyak jenis pengguna. Dan beberapa sistem pemrosesan terdistribusi telah dirancang dan diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi pemrosesan terdistribusi berkisar dari instalasi basis data besar, di mana beban pemrosesan didistribusikan untuk efisiensi organisasi, hingga sistem pemrosesan sinyal berkecepatan tinggi, di mana pemrosesan yang sangat cepat untuk dilakukan dalam lingkungan waktu nyata. Namun, seperti konsep baru lainnya, pemrosesan distribusi ini memiliki masalah yang harus diselesaikan, yaitu penurunan throughput yang disebabkan oleh efek saturasi. Jadi di sini mereka mengadakan throughput dengan mengandalkan jumlah prosesor yang tersedia untuk melakukan tugas. Jika modul yang diproses tidak bergantung satu sama lain, jadi berikut performa yang diharapkan ditunjukin pada gambar nomor 1 ini. Throughput ideal aktual. Karena penurunan throughput ini adalah efek saturasi, untuk menghindari efek saturasi, kita harus menyelidiki sifat IPC-nya atau biaya IPC-nya terjadi ketika data ditransfer dari suatu modul ke modul yang berbeda di prosesor berbeda. Jadi IPC itu adalah fungsi komunikasi antar modul, IMC, dan alokasi modul. IMC sendiri itu adalah jumlah data yang akan ditransfer antara setiap pasangan modul. Partisipasi tugas dan alokasi tugas adalah dua langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan IPC. Modul individual dengan IMC minimum. Jadi dapat dianggap sebagai masalah desain perangkat lunak. Jadi mereka menemukan terminologi membedakan antara pembagian tugas dan alokasi tugas seperti yang didefinisikan di atas. Pada bagian selanjutnya itu, mereka mendefinisikan sistem pemrosesan terdistribusi generik dan membahas masalah dasar yang terlibat dalam mengembangkan strategi alokasi tugas. Faktor yang mempengaruhi sistem kinerja itu dengan asumsi modul pemrosesan independen. Intusi menyarankan strategi alokasi throughput maksimum adalah yang menetapkan modul ke prosesor. Jadi sehingga semua prosesor dalam sistem kira-kira muat secara merata. Strategi alokasi beban seimbang ini ditunjukkan pada gambar ketiga ini. Jadi tugas masuk telah dipartisi menjadi satu set 6 modul, itu 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang satu set 6 modul ini non-komunikasi, yang dialokasikan di antara 3 prosesor yang tersedia, P1, P2, dan P3. Lalu perumusan model strategi, masalah alokasi tugas terkait dengan masalah pemrosesan terdistribusi lainnya.
seperti masalah alokasi file dalam sistem basis data terdistribusi dan masalah penjadwalan tugas dalam jaringan antrian, mereka memiliki dua strategi, yaitu pendekatan teoritis grafik dan pendekatan pemrograman integer. Lalu kesimpulan arahan masa depannya yaitu tujuan tugas ini tuh untuk mengimbangi faktor-faktor yang terkait tetapi berlawanan dari biaya komunikasi antar prosesor, terus load balancing. Jadi untuk mencapai throughput maksimum dan untuk memenuhi batasan waktu nyata dengan asumsi tugas dipartisi ke dalam modul, model adalah dikembangkan untuk menyelesaikan alokasi tugas untuk meminimalkan total biaya pemrosesan. Model grafik mempresentasikan modul sebagai node dalam grafik dan biaya komunikasi antar modul sebagai bobot pada brosur tidak berarah yang menghubungkan node pada grafik. Ada beberapa hasil yang menjanjikan dengan metodologi ini. Jadi model heuristik yang memberikan solusi perkiraan untuk masalah alokasi tugas. Ide dasar dari metode heuristik adalah menemukan alokasi untuk menyeimbangkan biaya antar IPC dan load balancing. Jadi teknik ini membutuhkan waktu komputasi yang jauh lebih sedikit daripada metode pemrograman integer. Hasilnya ini dapat memecahkan kasus kritis, waktu, dan juga masalah dimensi yang lebih besar. Grafik aliran kontrol dan dapat dibangun untuk mempresentasikan keterikatan modul. Jadi biaya komunikasi antar modul kemudian dapat diperkirakan dari grafik kontrol dan aliran data berdasarkan frekuensi referensi modul serta karakteristik modul. Jadi keterkaitan modul penting baik untuk memperkirakan komunikasi antar prosesor dan untuk mewakili penundaan antrian dan komunikasi antar prosesor. Partisi tugas adalah masalah penting dalam sistem pemrosesan terdistribusi. Masalah yang masih jauh dari yang terpecahkan adalah bagaimana hubungan antara waktu respon, hubungan prioritas, dan penundaan antrian diungkapkan. Jadi bagaimana kita mengekspresikan dinamika IPC khususnya terkait ketergantungan data pada waktu operasi sistem. Jadi bagaimana pengorbanan dari pemrograman direplikasikan dan file data untuk waktu respon dan pertimbangan konfigurasi ulang dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.